Alih-alih bekerja produktif, DPR malah membuat gebrakan kontroversi dengan membuat dualisme pimpinan DPR. DPR yang terbelah dikhawatirkan akan menghambat pemerintahan Jokowi ke depan. Kisruh yang terjadi di DPR akibat adanya persaingan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat telah mencapai puncaknya. Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari fraksi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan fraksi P3 melakukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Tak sampai di situ, Koalisi Indonesia Hebat membuat pimpinan DPR tandingan dengan Ketua DPR-nya Pramono Anung. DPR tandingan ini juga akan segera membentuk alat kelengkapan DPR seperti komisi dan badan anggaran. Langkah Koalisi Indonesia Hebat ini dipicu kekecewaan mereka atas kemenangan Koalisi Merah Putih yang melumat habis posisi pimpinan DPR, MPR, dan pimpinan komisi. Koalisi Indonesia Hebat yang hanya berkekuatan 44% kursi mulai terkonsolidasi dengan semangat sama, menguasai kendali palu sidang. Dualisme DPR akan berpengaruh pada tidak bisanya DPR menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Di samping itu, pemerintahan Jokowi juga bingung kepada pihak mana akan bermitra, versi Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat. Di tengah kritikan atas buruknya kinerja DPR selama ini, alih-alih produktif, DPR malah dualisme. Jika dualisme di parlemen terus berlanjut, pemerintahan Jokowi JK berpotensi terganjal. Pelayanan birokrasi di pemerintahan berhenti akibat deadlock antara pemerintah dan parlemen dalam menyusun anggaran negara. Pemirsa, dualisme kepemimpinan DPR kian membuktikan adanya perseteruan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pemerintah. Dualisme kepemimpinan para wakil rakyat itu juga menafikan rekonsiliasi Presiden Jokowi dengan para pemimpin Partai Koalisi Merah Putih. Kecerdasan publik dalam membaca perkembangan politik di tanah air kembali diuji. Ujian itu tidak lain adalah memaknai rekonsiliasi Presiden Jokowi dengan rivalnya saat Pilpres Prabowo Subianto dan Ketua Presidium Koalisi Merah Putih Abu Rizal Bakri di hadapan fakta perseteruan di DPR yang berbuntut pada dualisme kepemimpinan lembaga terhormat itu. Apapun ceritanya, perseteruan dua kubu itu jelas menegasi rekonsiliasi pemimpin dua kubu seperti dipertontonkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo pada 17 Oktober 2014 atau 3 hari menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden. Partai yang saya pimpin dengan teman-teman saya dan pendukung saya akan saya minta untuk mendukung Saudara Joko Widodo dan pemerintah yang insya Allah beliau akan pimpin. Dan apabila ada hal-hal yang kami nilai tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, kami tidak akan segan-segan untuk mengkritisi, menyampaikan koreksi, kritikan. Dan itu kami sampaikan dari Ustaz. Dan beliau menyampaikan, ya itulah yang diharapkan dalam sebuah demokrasi. Rekonsiliasi politik itu dilanjutkan Prabowo Subianto dengan menemui Wakil Presiden Yusuf Kala 2 hari setelah dilantik sebagai Wapres. Prabowo dan JK bahkan saling meminta maaf atas semua celah dan laku tak terpuji selama Pilpres. Secara resmi saya juga minta maaf. Sama-sama minta maaf. Namanya kampanye. Jadi dalam politik kadang-kadang kita keras bicaranya. Tapi hatinya tetap kita bersatu. Dan saya sudah menyampaikan ke beliau ucapan selamat sebagai Wakil Presiden. Rekonsiliasi serupa juga dilakukan Jokowi dengan Ketua Presidium Koalisi Merah Putih Abu Rizal Bakri pada 14 Oktober 2014 atau 6 hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia aman loh. Meski para tokoh utama telah berrekonsiliasi, api dalam sekam parlemen ternyata tetap menyala. Inilah yang paling mengkhawatirkan rakyat di tengah penantian derap Jokowi JK yang hendak kerja, dan kerja. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.